Halo, selamat pagi, salam semangat. Saya Maria dan rekan saya Bapak Michael. Di video kali ini kami akan mempersembahkan 2 buah video roleplay tentang psikologi konseling. Ada 2 permasalahan yang diangkat dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dan semoga video ini menjadi bahan edukasi dan pembelajaran kita bersama. Halo, selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi Bu Maria. Baik, silakan masuk, silakan duduk Pak. Bagaimana perjalanan tadi dari rumah? Lancar-lancar saja? Iya lancar. Maaf saya terlambat 30 menit karena tadi di jalan saya antri isi bensin mobil dulu Bu. Dan mohon maaf sebelumnya membuat Ibu jadi menunggu. Oh iya, tak apa-apa, tak masalah Pak. Oh iya, Bapak Michael mau minum air hangat, dingin, atau panas mungkin? Tak usah repot-repot Bu. Tak mengapa kok. Semua klien saya dan tamu-tamu saya kalau di ruangan ini merasa sangat nyaman bisa pesen minum hangat, dingin, atau panas. Silakan Pak. Oh baiklah Bu, saya mau kopi hitam panas Bu. Oke, baik, saya pesankan ya, sebentar ya. Terima kasih Bu. Oh iya, ngomong-ngomong sesuai dengan pesan Bapak melalui email kemarin, Bapak Michael ini tujuannya kemari untuk membicarakan atau mengkonsultasikan 2 hal penting. Boleh disampaikan Pak? Iya Bu, benar. Memang Bu ada 2 hal penting yang saya mau utarakan dalam konseling ini. Nah, ini kopinya sudah datang. Bisa dinikmati dengan biskuit Pak, supaya lebih nyaman dan mencairkan suasana. Nah, kemarin kita sudah sepakat ya hari ini melakukan konseling kurang lebih 1,5 jam. Saya harapkan saya sebagai konselor dan Bapak Michael sebagai konseli bisa menggunakan 1,5 jam ini dengan efektif, dengan keterbukaan, dengan membicarakan yang fokus ya dengan permasalahan Bapak, sehingga kita bisa menemukan solusi yang tepat bagaimana pemecahan masalah Bapak ini juga dengan sangat baik. Iya, begini Bu, saya ini kan seorang karyawan Bu, karyawan swasta. Saya ditawari melanjutkan studi S3 saya oleh perusahaan, karena nantinya saya akan dipromosikan sebagai trainer di semua cabang. Nah, permasalahannya istri saya tidak setuju, karena tentu saja waktu saya akan habis tersita, tidak ada waktu untuk keluarga. Yang kedua, anak saya yang pertama juga sedang kuliah dan membutuhkan biaya besar. Sementara jika saya tidak bekerja atau berbisnis lain selain pekerjaan tetap saya, akan kesulitan memenuhi segala keperluan keluarga. Oh iya, begitu ya Pak ya. Oke, saya mengerti, saya mencoba memahami. Silakan melanjutkan. Nah, hal ini telah membuat saya susah tidur dalam 2 minggu terakhir. Akibatnya asam lambung saya naik karena masalah ini benar-benar mengganggu pikiran saya. Terima kasih Bapak Michael sudah bicara secara terbuka ya dan gamblang mengenai permasalahan Bapak ya sampai detail. Nah, dari permasalahan itu kita akan memecah satu persatu, atau kalau dalam bahasa Jawa memetani gitu ya, satu persatu, memilah satu persatu supaya kita bisa menyelesaikannya dengan terintegrasi dan baik. Yang pertama adalah mengenai kelanjutan studi Bapak. Bapak juga dihadapkan pada 2 pilihan ya, antara memilih studi yang akan mendobrak ya karir Bapak, atau memilih keluarga atau istri ya, atau dua-duanya ini bisa dikombinasikan gitu ya. Namun
karena ini permasalahannya menyangkut keluarga, jadi keluarga inti Bapak, sebaiknya memang dibicarakan benar-benar ya, matang dengan istri Bapak. Saya harus juga mendengar sudut pandang dari istri Bapak sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut begitu ya, dan cepat mencapai atau menemukan keputusan yang tepat, apakah melanjutkan atau tidak. Memang karir itu penting, tetapi keluarga juga sama pentingnya gitu ya. Jadi kita harus meletakkan bola golf inti di dalam bola golf tersebut sebelum kita masukkan pasirnya. Nah, dari hal ini mungkin kita harus menghadirkan istri Bapak sendiri dan memecahkan masalah ini dengan sangat baik gitu ya. Ada win-win solution begitu. Dalam hal ini masalah menjadi kompleks ketika kita tidak memilah satu persatu gitu ya, menyendirikan masalah satu dengan yang lain dan mengupasnya satu persatu supaya tidak rancu. Iya benar Bu, saya terlalu mencampur adukan sehingga saya malah tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya seandainya kesepakatan antara saya, istri dan anak saya bisa lebih cepat untuk mengatasi masalah ini. Lebih lagi, Bapak Michael harus juga menentukan ya, atau menganalisa antara benefit sama loss, artinya untungnya ikut tadi atau kerugiannya, mana yang lebih besar begitu ya. Dan setiap keputusan yang Bapak ambil nanti akan berpengaruh tentunya pada keluarga inti Bapak. Nah, itu harus dipikirkan dengan sangat matang. Yang kedua adalah keputusan untuk memulai bisnis tambahan untuk menambah perekonomian keluarga gitu ya. Nah, ini juga menyangkut keluarga gitu ya. Jadi perlunya menghadirkan lagi anak Bapak ya, putra Bapak, kemudian istri, kemudian Bapak. Karena ini memang menyangkut kepentingan bersama, maka keputusan juga harus diambil bersama. Nah, kalau menyangkut biaya kuliah yang besar, sebenarnya saat ini banyak mahasiswa juga yang bisa bekerja ya di sela-sela kesibukan belajar begitu ya. Banyak juga ibu rumah tangga yang melakukan bisnis rumahan ya, dan cukup membantu suami atau perekonomian keluarga mereka. Jadi hal ini memang perlu dipikirkan begitu. Iya Bu, minggu depan hari Sabtu saya ajak anak istri saya kemari untuk berbicara dari hati ke hati. Pemecahan masalah ini, apa Ibu berkenan untuk menjadi konselor keluarga kami minggu depan? Baik Pak, sepertinya memang masalah Bapak ini memang telah tercampur aduk begitu ya. Jadi menimbulkan stres dan mengakibatkan tekanan psikologis pada pribadi Pak Michael sendiri. Mungkin Bapak bisa rileks sebentar gitu ya, saya bantu. Rileks sebentar, menyandarkan ini ya, kepala, bahu gitu ya, supaya Bapak lebih ini ya, nyaman. Oke, saya akan pandu. Mungkin Bapak bisa tutup mata sebentar gitu ya. Nah, tarik nafas panjang gitu ya, keluarkan kembali ya. Tarik nafas panjang, lepaskan. Oke, sudah. Setiap tarikan nafas adalah anugerah gitu ya, anugerah dari Yang Kuasa. Setiap hembusan nafas adalah rasa syukur yang luar biasa. Oke, silakan diulangi Pak. 1, tarik nafas. Oke, anugerah yang luar biasa. Kemudian hembuskan rasa syukur yang luar biasa. Oke, baik, diulangi sekali lagi. Oke, baik, ulangi sekali lagi Pak. Oke, sangat baik. Oke, dalam hitungan nafas Bapak, dalam proses bernafas ini rasakan kenyamanan dan Bapak merasa bersyukur karena masalah ini boleh terjadi pada Bapak ya. Tetapi ketika Bapak sudah bijak menyikapinya dan mencoba untuk mencari solusi terbaik, percayalah bahwa Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk Bapak. Oke, sudah lebih tenang Pak? Oke, baik. Oke. Nah, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Iya, saya lebih tenang sekarang. Semoga malam hari nanti saya bisa tidur lebih nyenyak. Baik Pak, saya sangat berharap juga semoga begitu. Semua akan berjalan dengan baik. Ya, dan Bapak Michael juga bisa tidur nyenyak ya malam ini. Baik, terima kasih Bu. Saya mohon pamit. Nanti saya akan hubungi via WA untuk pertemuan minggu depan. Dan terima kasih Bu. Sampai bertemu kembali. Baik,
Sama-sama Pak, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Pak Michael. Baik, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Sebentar saya nyalakan AC-nya supaya ruangan lebih nyaman. Oh iya, ini ada permen dan cookies. Mungkin bisa dicicipin Bu. Wah, terima kasih Pak Michael. Saya ambil permen yang rasa asam ini saja. Iya Bu, anggap tempat sendiri. Oh iya Bu, mau minum apa Ibu? Oh, air mineral saja. Terima kasih ya Pak. Belum apa-apa saya sudah disuguhi banyak hidangan. Terima kasih. Ah iya Bu, bagaimana tadi perjalanan dari rumah? Apa Ibu mengendarai mobil sendiri tadi? Oh, tidak Pak. Saya tadi datang ke sini sendiri dan naik taksi online. Karena 2 tahun terakhir ini memang saya tidak berani atau tidak mempunyai keberanian untuk menyetir mobil lagi. Karena ada ketakutan begitu, seperti ada rasa takut. Oh iya Bu, tak apa-apa. Selama nanti 1 sampai 2 jam ke depan Ibu bisa bercerita mengenai permasalahan Ibu. Saya harapkan bisa cukup efektif dan terbuka ya Bu ya, supaya kita bisa menemukan solusi yang paling tepat. Iya Pak, tujuan saya ke sini memang mencari solusi. Karena saya merasa akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman. Ada rasa ketakutan yang selalu menghantui saya setiap malam, bahkan mau tidur, bangun tidur begitu Pak. Baik Bu, silakan lanjutkan ceritanya. Sejak 2 tahun lalu saya divonis oleh dokter menderita kanker stadium 2. Dan ini menambah keresahan dalam hati saya. Saya sudah menjalani pengobatan selama 2 tahun ini Pak. Oh iya, kalau boleh tahu kecemasan apa berdampak pada keseharian Ibu? Saya ada ketakutan kalau umur saya ini tidak panjang lagi Pak. Saya ada ketakutan siapa yang akan mendampingi anak-anak saya. Mereka masih usia sekolah, satunya masih SMA, satunya masih di bangku SMP. Ini adalah keresahan saya Pak. Saya sebenarnya rutin menjalani pengobatan dan juga minum obat-obatan dari dokter. Saya divonis kanker kandungan stadium 2. Ya, benar Pak, kecemasan saya ini sudah agak dalam ya. Setiap malam sebelum tidur tuh saya merasa sangat cemas. Bangun tidur pun saya mau masak itu seperti saya tidak stabil. Kalau malam hari pun saya juga terbangun-bangun terus, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Oh iya, bagaimana peran suami atau anak-anak Ibu? Atau lebih tepatnya hubungan Ibu dengan keluarga Ibu? Kalau suami saya itu ya biasa saja sikapnya sama saya. Terkadang juga menyemangati saya. Kalau anak-anak mereka lebih sibuk dengan pelajaran sekolahnya. Sekarang kan anak-anak itu sekolahnya berat ya Pak. Mereka sibuk dengan tugas, dengan ulangan-ulangan. Ya mereka dengan saya ini ya seperti juga tidak ada perhatian. Saya juga kurang memperhatikan mereka selama saya sakit ini. Saya lebih sibuk dengan urusan ke dokter, bolak-balik ke dokter dan mengurus kesehatan saya Pak. Baik Bu, saya memahaminya. Kalau yang berhubungan dengan waktu bersama atau quality time, apakah selalu ada di keluarga Ibu? Yaitu tidak ada Pak. Suami saya kalau pulang kerja itu biasanya malam. Dia kan juga harus pulang larut malam karena lembur-lembur demi mencukupi kebutuhan pengobatan saya. Kadang pulang malam sudah capek dan langsung istirahat. Baik Bu, terima kasih sudah mengutarakan permasalahan Ibu dengan terbuka. Memang dikala kita menderita suatu sakit atau penyakit, selain kita butuh obat secara medis, tentunya juga membutuhkan dukungan secara psikologis dari orang-orang terdekat supaya hati kita menjadi nyaman dan merasa penuh akan perhatian dan cinta. Ya, selama sakit ini saya merasa secara emosi saya lebih jauh dengan keluarga. Karena saya juga jarang memperhatikan, jarang perhatian juga Pak. Inilah kecemasan saya sebenarnya. Baik Bu, saya coba untuk membantu Ibu lebih tenang. Sekarang Ibu duduk di bahu sofa senyaman mungkin Bu ya.
Kemudian coba tarik nafas yang panjang beberapa kali. Setiap tarikan adalah energi, setiap hembusan adalah rasa syukur. Baiklah Pak, saya mengikuti. Baik. Nah, seperti itu. Sekarang bayangkan saat bangun pagi, Ibu begitu semangat bangun. Mungkin melakukan olahraga kecil, kemudian menyiapkan makanan kesukaan anak atau suami, dan ibu bisa berbicara hangat di meja makan beberapa waktu bersama keluarga. Nah, setelah itu ibu bisa beristirahat, merasa semua akan membaik. Tubuh ibu dan semua sel yang ada di tubuh ibu membantu kesembuhan sakit ibu. Bayangkan dan rasakan ya Bu. Baik Pak, sekarang saya membayangkan apa yang Bapak katakan tadi. Sepertinya sangat indah ya Pak. Baik Bu, terima kasih atas kepercayaannya. Semoga proses selanjutnya berjalan dengan lancar. Iya Pak, memang benar. Sepertinya saya harus menyemangati diri saya sendiri supaya saya juga bisa berperan baik dalam keluarga saya. Terima kasih ya Pak, terima kasih atas konseling dan mungkin terapi tadi. Terima kasih untuk hari ini Pak Michael. Baik, sama-sama Bu. Saya lebih tenang sekarang Pak. Oke, saya mohon pamit ya Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Nanti saya akan chat WA Bapak atau kirim email untuk janji selanjutnya. Terima kasih Pak Michael. Oh iya, mungkin saya juga akan mengirimkan pesan mengenai perkembangan psikologi saya. Doakan semakin hari semakin membaik ya Pak. Baik, mungkin masih ada beberapa hal lagi yang untuk membantu supaya sakit ibu lekas pulih dan hubungan ibu dan keluarga juga lebih baik lagi. Baik, amin. Terima kasih ya Pak. Sampai jumpa. Baik, sama-sama Bu.